Lebih dari 6.000 ayat dalam Al-Quran. Terdapat satu ayat yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai ayat paling agung. Ia bukan ayat terpanjang, ia juga bukan ayat dengan kisah paling dramatis, namun kandungannya mengguncang langit dan bumi. Ayat itu adalah ayat Kursi yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Para sahabat Rasulullah sangat memahami kedudukannya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayat apakah dalam kitabullah yang paling agung? Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dadanya dan membenarkannya. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah pernah menjaga harta zakat Ramadan. Ia didatangi oleh makhluk yang mencuri makanan sedikit demi sedikit. Setelah 3 kali tertangkap, makhluk itu mengajarkan satu amalan agar terlindung dari gangguan syaitan saat tidur, membaca ayat Kursi. Ketika kisah itu diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwa makhluk itu berkata benar, meski ia pendusta, ia adalah syaitan. Dari sini kita tahu, ayat Kursi bukan hanya ayat biasa. Ia memiliki kekuatan penjagaan. Ia menjadi pelindung di malam hari. Ia menjadi ayat yang dianjurkan dibaca setelah sholat fardu. Namun, apakah kita benar-benar memahami apa yang kita baca? Mari kita perhatikan perlahan. Ayat ini dibuka dengan kalimat yang menjadi inti tauhid. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Al-Hayy, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri dan mengurus seluruh makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Disinilah suasana ayat mulai terasa berbeda. Allah menegaskan kesempurnaannya. Ia tidak pernah lalai, tidak pernah lengah, tidak pernah kehilangan kendali walau sesaat. Seluruh alam raya berada dalam pengawasannya tanpa jeda. Lalu disebutkan bahwa miliknya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Bayangkan langit dengan miliaran galaksi. Bayangkan bumi dengan lautan, gunung, dan seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. Semua itu bukan berdiri sendiri. Semua berada dalam kepemilikan mutlak Allah. Kemudian datang satu kalimat yang menjadi pusat perenungan kita. Kursinya meliputi langit dan bumi. Disinilah muncul sebuah istilah yang membuat banyak orang berhenti dan bertanya, apa itu kursi? Apakah ia benar-benar kursi? Apakah ia simbol kekuasaan atau sesuatu yang lain? Para ulama tafsir sejak generasi sahabat telah membahasnya. Di antaranya yang meriwayatkan penjelasan tentang kursi adalah Abdullah ibnu Abbas, sahabat yang dikenal sebagai Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran di kalangan sahabat. Beliau menjelaskan bahwa kursi adalah tempat 2 kaki, sementara arsy adalah singgasana yang jauh lebih besar. Namun tentu saja, ketika kita berbicara tentang kaki dan singgasana, bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, karena sejak awal ayat ini telah menegaskan, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang dapat menyamainya. Disinilah suasana kisah ini terbentuk. Kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat besar, namun berada di luar jangkauan penglihatan manusia. Kita membahas tentang ciptaan yang ukurannya melampaui langit dan bumi, namun tetap hanyalah makhluk. Dan lebih dari itu, kita sedang merenungi kebesaran zat yang menciptakan semua itu. Bayangkan seorang manusia kecil berdiri di bawah langit malam. Ia melihat bintang-bintang. Ia menyadari betapa luasnya alam semesta. Namun ayat kursi datang dan berkata, semua itu berada dalam lingkup kursinya. Bukan hanya satu galaksi. Bukan hanya satu langit, tetapi seluruh langit dan bumi. Di titik ini, suasana hati mulai berubah. Ayat kursi bukan lagi sekedar bacaan hafalan. Ia menjadi jendela untuk melihat kebesaran Allah. Ia menjadi pengantar untuk menyadari betapa kecilnya manusia dan betapa agungnya Sang Pencipta. Inilah panggung yang sedang kita masuki. Sebuah ayat yang dibaca jutaan orang setiap hari. Sebuah kalimat yang terdengar sederhana di lisan, namun menyimpan makna tentang kekuasaan, ilmu, dan keagungan yang tak berbatas. Dan di balik satu kata, kursi, tersimpan pertanyaan yang akan membawa kita lebih dalam. Apa sebenarnya hakikat kursi?
bagaimana kedudukannya dibanding Arsy, dan apa dampaknya bagi keimanan kita. Disinilah perjalanan kisah ini benar-benar dimulai. Setelah kita memahami betapa agungnya ayat kursi dan bagaimana para sahabat memuliakannya, muncullah satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Jika kursinya meliputi langit dan bumi, lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kursi? Disinilah konflik pemahaman mulai muncul. Sebagian orang membayangkannya secara harfiah. Mereka membayangkan sebuah kursi besar, sangat besar yang menopang alam semesta. Gambaran itu terasa logis bagi akal yang terbiasa dengan bentuk fisik. Jika ada kursi, maka pasti ada bentuk. Jika ada arsy, maka ada singgasana seperti raja. Namun di sisi lain, muncul kegelisahan. Jika Allah Maha Sempurna dan tidak menyerupai makhluk, bagaimana mungkin Dia membutuhkan tempat duduk? Bukankah kebutuhan terhadap tempat adalah sifat makhluk? Bukankah duduk, berdiri, atau berpindah adalah ciri makhluk yang terbatas? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak sederhana. Ia menyentuh inti akidah. Sebagian orang yang terlalu literal terjatuh pada pemahaman yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Mereka membayangkan Allah duduk sebagaimana makhluk duduk, berada di satu titik ruang sebagaimana makhluk berada di suatu tempat. Sebaliknya, sebagian lain yang takut terjatuh pada penyerupaan justru menolak semua makna zahir. Mereka menganggap kursi dan arsy hanyalah simbol kekuasaan, bukan makhluk nyata. Mereka menghilangkan makna hakiki demi menghindari kesalahan. Di antara dua arus besar inilah kebingungan terjadi. Lalu bagaimana generasi terbaik umat ini memahami ayat tersebut? Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas bahwa kursi adalah tempat kedua kaki, sedangkan arsy adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Riwayat ini menunjukkan bahwa kursi bukan sekedar simbol, ia adalah makhluk Allah yang nyata. Namun, para ulama juga menegaskan, kita tidak mengetahui bagaimananya. Kita tidak membayangkan bentuknya. Kita tidak menyerupakan dengan kursi makhluk. Disinilah konflik batin mulai terasa. Akal manusia ingin membayangkan, iman memintanya untuk tunduk. Akal bertanya, bagaimana bentuknya? Iman menjawab, Allah lebih mengetahui. Konflik ini bukan sekedar perdebatan ilmiah. Ia adalah ujian keimanan. Bayangkan seseorang yang terbiasa memahami segala sesuatu secara visual. Setiap kata harus memiliki bentuk dalam pikirannya. Lalu ia membaca, kursinya meliputi langit dan bumi. Pikirannya langsung mencoba membangun gambaran. Seberapa besar? Seperti apa? Apakah lebih besar dari galaksi? Apakah berada di atas langit ketujuh? Semakin ia mencoba membayangkan, semakin ia merasa kecil. Dan semakin ia merasa kecil, semakin muncul pertanyaan yang lebih besar. Jika kursi saja meliputi langit dan bumi, lalu bagaimana dengan arsy? Dan jika arsy jauh lebih besar, sebagaimana disebut dalam banyak riwayat, maka betapa tak terbayangkannya ciptaan itu. Konflik semakin memuncak ketika manusia menyadari satu hal. Seluruh kebesaran itu hanyalah ciptaan. Artinya, ada zat yang menciptakan kursi, ada zat yang menciptakan arsy, ada zat yang menguasai keduanya tanpa bergantung pada keduanya. Di titik ini, sebagian orang merasa takut, sebagian merasa kagum, sebagian lagi justru semakin bingung. Apakah Allah berada di atas arsy? Bagaimana makna istiwa? Apakah ini berarti Allah terikat ruang? Pertanyaan-pertanyaan ini telah dibahas sejak generasi awal Islam, namun jawaban para ulama selalu kembali pada prinsip yang sama, menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, tanpa menyerupakan dan tanpa menolak. Konflik ini bukan sekedar perdebatan ilmiah, ia menyentuh bagaimana seseorang memandang Tuhannya. Jika seseorang salah memahami, ia bisa terjatuh pada dua jurang, menyerupakan Allah dengan makhluk atau menolak sifat yang telah Allah sebutkan sendiri dalam wahyu. Disinilah ketegangan cerita kita mulai terasa nyata.
Ayat kursi yang selama ini kita baca dengan tenang, ternyata menyimpan kedalaman akidah yang sangat serius. Kata kursi bukan sekedar satu kata. Ia membuka pintu diskusi tentang kebesaran, kekuasaan, dan keagungan Allah. Dan semakin dalam kita masuk ke dalam pembahasan ini, semakin terasa bahwa akal manusia sedang berdiri di tepi samudra yang tak bertepi. Apakah ia akan mencoba menyelam dengan logikanya semata? Ataukah ia akan memegang tali wahyu dan berjalan dengan hati yang tunduk? Konflik inilah yang menjadi penggerak kisah kita selanjutnya. Konflik yang tadi muncul, kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Semakin manusia mencoba memahami kursi dan arsy dengan akalnya semata, semakin ia merasa berada di batas kemampuannya sendiri. Setiap gambaran terasa terlalu kecil, setiap perumpamaan terasa tidak cukup. Dalam riwayat yang masyhur dari Abdullah ibni Abbas, disebutkan bahwa perbandingan 7 langit dan bumi dengan kursi bagaikan sebuah cincin kecil yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Bayangkan sebuah cincin besi kecil, lalu bayangkan hamparan padang pasir yang tak berujung. Cincin itu hampir tak terlihat, ia tenggelam dalam keluasan yang tak terukur. Sekarang, bayangkan langit yang kita lihat di malam hari. Bintang-bintang, galaksi, gugusan cahaya yang jaraknya miliaran tahun cahaya. Semua itu yang begitu luas hingga sains pun belum mampu menjelajah ujungnya, diibaratkan hanya seperti cincin kecil dibandingkan kursi. Dan itu baru kursi. Lalu bagaimana dengan arsy? Dalam banyak penjelasan ulama, arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Ia lebih agung daripada kursi. Jika kursi saja sudah meliputi langit dan bumi, dan langit bumi hanyalah seperti cincin dibanding kursi, maka arsy berada pada tingkatan yang jauh lebih besar lagi. Di titik inilah komplikasi memuncak. Akal mulai goyah, karena semakin kita mencoba memahami ukuran, semakin terasa bahwa konsep besar yang kita miliki selama ini tidak lagi relevan. Kata besar menjadi terlalu sempit, kata luas menjadi terlalu kecil. Manusia terbiasa mengukur dengan angka. Kilometer, tahun cahaya, diameter galaksi. Namun bagaimana mengukur sesuatu yang bahkan langit dan bumi hanyalah seperti cincin kecil di hadapannya? Disinilah muncul rasa takjub yang bercampur gentar. Karena semua yang begitu besar itu hanyalah makhluk. Artinya, kursi bukan Tuhan, arsy bukan Tuhan, keduanya hanyalah ciptaan. Dan Allah lah yang menciptakan semuanya. Para ulama menegaskan bahwa Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya, sebagaimana disebut dalam banyak ayat. Namun ketinggian itu tidak sama dengan ketinggian makhluk. Ia tidak membutuhkan arsy, ia tidak ditopang oleh arsy. Arsy-lah yang ditopang oleh kekuasaannya. Disinilah pemahaman menjadi semakin halus. Kita dihadapkan pada dua kesadaran sekaligus, bahwa ada makhluk yang sangat besar bernama kursi dan arsy, dan kebesaran itu sama sekali tidak mengurangi kemahasempurnaan Allah. Justru sebaliknya, ia semakin menunjukkan keagungannya. Namun komplikasi belum berhenti. Karena ketika manusia mulai menyadari betapa kecilnya dirinya dibanding langit, dan betapa kecilnya langit dibanding kursi, dan betapa kecilnya kursi dibanding arsy, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih personal. Lalu di mana posisi kita? Kita yang hidup di satu planet kecil. Planet itu berada di satu tata surya. Tata surya itu berada di satu galaksi. Galaksi itu hanyalah bagian kecil dari alam semesta. Dan alam semesta hanyalah seperti cincin dibanding kursi. Jika manusia sekecil itu, mengapa Allah menyebut kita dalam firman-Nya? Mengapa Allah memberi perhatian pada doa kita? Mengapa Allah menurunkan kitab dan mengutus Rasul? Disinilah komplikasi berubah menjadi renungan yang mengguncangkan hati. Ayat kursi bukan sekedar berbicara tentang ukuran, ia berbicara tentang kekuasaan dan ilmu. Di dalamnya disebutkan bahwa Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ilmunya meliputi segalanya. Artinya, meskipun kita sangat kecil dibanding ciptaannya yang agung, kita tidak pernah luput dari pengawasannya. Konflik yang awalnya hanya tentang istilah kursi dan arsy, kini berubah menjadi kesadaran eksistensial. Kita kecil, sangat kecil, namun tetap diperhatikan. Kita lemah, namun tetap diberi rahmat. Dan justru karena Allah Maha Besar, maka perlindungannya pun tak terbatas. Disinilah rasa penasaran semakin dalam.
Jika kebesaran kursi dan arsy saja sudah membuat akal berhenti, maka bagaimana dengan kebesaran zat yang menciptakannya? Komplikasi ini membawa kita mendekati puncak perenungan, dan di bagian selanjutnya, kita akan sampai pada titik klimaks yang mungkin mengubah cara kita membaca ayat kursi selamanya. Kini kita telah sampai pada titik paling menegangkan dalam perjalanan ini. Semua pertanyaan tentang kursi, semua kebingungan tentang arsy, semua perbandingan cincin di padang pasir, semuanya membawa kita pada satu kesadaran yang jauh lebih besar daripada sekedar ukuran. Ayat kursi bukan sedang mengajarkan kita tentang seberapa besar makhluk Allah. Ia sedang menyingkapkan kepada kita siapa sebenarnya yang memegang seluruh kendali. Perhatikan kembali susunan ayatnya. Ia tidak dimulai dengan kursi. Ia tidak dimulai dengan arsy. Ia dimulai dengan kalimat tauhid. Allah, tidak ada ilah selain Dia. Al-Hayy, Al-Qayyum. Disinilah puncak ketegangan itu terasa. Karena sebelum Allah menyebut kursinya yang meliputi langit dan bumi, Allah terlebih dahulu menegaskan bahwa Dia Maha Hidup dan Maha mengurus seluruh ciptaan. Artinya, kebesaran kursi bukan inti ayat ini. Kebesaran arsy bukan pusatnya. Yang menjadi pusat adalah Allah sendiri. Bayangkan sejenak, langit dengan segala galaksinya bergerak dalam orbit yang presisi. Planet-planet tidak bertabrakan, matahari terbit tanpa terlambat, jantung manusia berdetak tanpa diperintah. Semua itu berlangsung tanpa Allah merasa letih. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini adalah deklarasi kekuasaan absolut. Raja dunia akan lelah, penguasa bumi akan tertidur, manusia paling kuat pun butuh istirahat. Namun Allah tidak pernah lengah. Di titik inilah klimaksnya terasa menghentak. Karena ketika kita membayangkan betapa luasnya kursi dan betapa agungnya arsy, kita hampir terfokus pada kebesaran makhluk. Tetapi ayat kursi seakan berkata, jangan berhenti di sana. Semua itu hanyalah bukti. Bukti bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa izinnya. Bukti bahwa tidak ada satupun yang mampu memberi syafaat kecuali dengan kehendaknya. Bukti bahwa ilmunya meliputi apa yang di depan dan di belakang. Disinilah ketegangan mencapai puncaknya. Karena manusia yang awalnya merasa kecil, kini menyadari sesuatu yang jauh lebih mengguncangkan. Jika Allah yang sebesar itu, yang menciptakan arsy yang tak terbayangkan, yang menguasai kursi yang meliputi langit dan bumi, maka kepada siapa lagi kita berharap selain kepadanya? Saat seseorang memahami ini, seluruh rasa takut pada makhluk mulai runtuh. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan harta, takut pada ancaman manusia. Semua itu mengecil. Karena kita sadar yang memegang kendali bukan manusia, bukan sistem, bukan kekuatan dunia, tetapi Allah. Klimaksnya bukan pada gambaran kosmik yang megah. Klimaksnya adalah pada pergeseran hati. Dari bergantung pada makhluk menjadi bergantung hanya kepada Al-Qayyum. Dari merasa dunia sangat besar menjadi sadar bahwa dunia hanyalah bagian kecil dari ciptaannya. Dan yang paling mengguncangkan adalah ini. Allah yang menguasai arsy, Allah yang kursinya meliputi langit dan bumi, adalah Allah yang mendengar doa hambanya di tengah malam. Ia tidak terlalu besar untuk mendengar tangisan seorang hamba. Ia tidak terlalu agung untuk memperhatikan doa seorang ibu. Ia tidak terlalu tinggi untuk mengampuni dosa seorang pendosa. Disinilah puncak kesadaran itu menghantam hati. Kebesaran Allah bukan membuat kita jauh, justru membuat kita aman. Karena jika yang mengatur alam semesta adalah Allah yang Maha Pengasih, maka tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita yang berada di luar pengawasannya. Setiap rizki, setiap ujian, setiap kehilangan, setiap pertolongan, semua berada dalam lingkup kekuasaan yang sama, kekuasaan yang meliputi langit dan bumi.
Ayat kursi bukan sekedar bacaan perlindungan sebelum tidur. Ia adalah pengumuman kepada seluruh alam bahwa hanya Allah yang layak disembah, hanya Allah yang tidak pernah lelah, hanya Allah yang kekuasaannya tidak berbatas. Dan ketika seseorang benar-benar memahami ini, ia tidak lagi membaca ayat kursi dengan tergesa-gesa. Ia membacanya dengan kesadaran penuh, dengan rasa tunduk, dengan rasa aman. Karena ia tahu, tidak ada tempat yang lebih aman selain berada di bawah penjagaan zat yang menguasai arsy dan kursinya. Setelah hati diguncang oleh kebesaran tentang kebesaran Allah, suasana perlahan berubah. Ketegangan yang tadi terasa menghentak kini mulai meredah. Bukan karena kebesarannya mengecil, tetapi karena hati mulai menerima. Jika pada bagian sebelumnya kita dibuat takjub oleh luasnya kursi dan dahsyatnya arsy, kini kita diajak turun perlahan dari langit yang penuh bintang kembali ke dalam diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, ayat kursi tidak diturunkan untuk memuaskan rasa ingin tahu kosmik manusia. Ia diturunkan untuk menenangkan hati hamba. Disinilah antiklimaksnya terasa lembut namun dalam. Manusia seringkali terjebak pada pertanyaan bagaimana. Bagaimana bentuk arsy? Bagaimana hakikat kursi? Bagaimana Allah beristiwa? Namun para ulama sejak generasi awal telah memberi kita satu prinsip yang menenangkan. Ketika ditanya tentang istiwa Allah di atas arsy, Imam Malik menjawab dengan kalimat yang sangat terkenal. Istiwa itu diketahui maknanya, caranya tidak diketahui. Mengimaninya wajib, dan bertanya tentang bagaimana adalah bid'ah. Jawaban ini bukan bentuk penghindaran, ia adalah penuntun. Karena tidak semua hal harus dipahami dengan detail visual untuk bisa diimani. Ada wilayah yang memang menjadi batas antara makhluk dan kholik. Di titik ini, ketegangan intelektual mulai mencair. Kita tidak lagi dipaksa membayangkan sesuatu yang tak mampu dibayangkan. Kita tidak lagi tertekan oleh rasa ingin tahu yang tak terjawab. Sebaliknya, kita diajak untuk tunduk. Bayangkan seorang anak kecil yang bertanya tentang luasnya samudra. Ayahnya tidak perlu menjelaskan kedalaman dalam meter atau arus bawah laut yang rumit. Cukup dengan mengatakan, samudra itu sangat luas dan ayah yang mengantarmu melihatnya. Begitu pula dengan ayat kursi. Allah tidak memerintahkan kita mengukur arsy. Allah tidak meminta kita menghitung keluasan kursi. Allah hanya ingin kita mengetahui bahwa kekuasaannya meliputi segalanya. Dan setelah memahami itu, hati menjadi ringan. Karena jika Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur, maka kita tidak perlu gelisah berlebihan. Jika Allah mengetahui apa yang di depan dan di belakang kita, maka tidak ada satupun masalah yang luput dari ilmunya. Jika kursinya meliputi langit dan bumi, maka urusan hidup kita yang kecil ini tentu berada dalam genggamannya. Disinilah rasa takut berubah menjadi rasa aman. Rasa kecil berubah menjadi rasa terlindungi. Rasa penasaran yang semula membara kini berubah menjadi ketenangan yang dalam. Antiklimaks ini bukan penurunan makna, ia adalah penurunan kegelisahan. Kita tidak lagi berdiri di tepi padang pasir, membayangkan cincin kecil dan keluasan yang tak berujung. Kita kini duduk dalam kesadaran bahwa Allah mengurus semuanya. Bahkan tidur kita, bahkan nafas kita, bahkan doa yang hanya terucap dalam hati. Ayat kursi yang tadi terasa seperti deklarasi kosmik, kini terasa seperti pelukan perlindungan. Dan mungkin disinilah rahasia mengapa Rasulullah SAW menganjurkan membacanya sebelum tidur. Karena setelah merenungi kebesaran itu, hati menjadi pasrah. Pasrah bukan berarti lemah, pasrah berarti percaya penuh. Percaya bahwa tidak ada satupun yang bisa mencelakai tanpa izinnya. Tidak ada satupun yang bisa memberi manfaat tanpa kehendaknya. Di titik ini, konflik besar tentang makna kursi dan arsy tidak lagi menjadi perdebatan panas.
Ia berubah menjadi jembatan menuju ketundukan. Kita tidak lagi sibuk memperdebatkan ukuran. Kita sibuk memperbaiki iman. Kita tidak lagi memaksakan gambaran. Kita belajar menerima keterbatasan. Dan di sanalah ketenangan itu lahir. Karena ketika manusia menyadari batas akalnya, ia mulai menemukan keluasan imannya. Antiklimaks ini membawa kita dari ketakjulan menuju ketentraman, dari keagungan kosmik menuju kedekatan spiritual. Dan perlahan kita menyadari bahwa kebesaran Allah yang tadi terasa jauh di atas arsy sebenarnya sangat dekat dengan hati hambanya yang beriman. Kini, kita sampai pada tahap penyelesaian. Ketegangan sudah meredah. Rasa takjub telah berubah menjadi ketenangan. Semua pertanyaan besar tentang kursi dan arsy perlahan menemukan tempatnya. Kita memahami bahwa kursi adalah makhluk Allah yang sangat besar, meliputi langit dan bumi. Kita memahami bahwa arsy lebih besar lagi, makhluk paling agung yang Allah ciptakan. Namun kita juga memahami satu hal yang jauh lebih penting. Allah tidak membutuhkan keduanya. Dia maha tinggi tanpa bergantung, maha besar tanpa ditopang, maha menguasai tanpa dibatasi ruang. Disinilah konflik awal terselesaikan. Kita tidak perlu menyerupakan Allah dengan makhluk untuk mengimani ayatnya. Dan kita tidak perlu menolak maknanya demi menjaga kesuciannya. Kita menetapkan sebagaimana datangnya wahyu, tanpa membayangkan bagaimana hakikatnya. Para ulama seperti Ahmad ibn Hanbal menegaskan prinsip ini. Beriman kepada apa yang Allah sebutkan tentang dirinya, tanpa tahrif, mengubah makna, tanpa taktil, menolak, tanpa takyif, membayangkan bentuk, dan tanpa tamthil, menyerupakan. Resolusi ini bukan hanya jawaban teologis, ia adalah jawaban spiritual. Karena pada akhirnya, ayat kursi bukan diturunkan untuk memancing debat panjang. Ia diturunkan untuk memperkuat tauhid dan menanamkan rasa aman. Sekarang, coba kita kembali pada diri kita. Ketika membaca ayat kursi sebelum tidur, kita sebenarnya sedang menyerahkan seluruh urusan hidup kita kepada Zat yang menguasai arsy. Ketika membacanya setelah sholat, kita sedang mengakui bahwa hanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Semua kegelisahan kita tentang rizki, masa depan, kesehatan, keluarga, berada dalam cakupan kekuasaan yang sama, kekuasaan yang meliputi langit dan bumi. Dan bukankah itu menenangkan? Resolusi ini membawa kita pada kesimpulan yang sederhana namun kuat. Semakin besar kita mengenal kebesaran Allah, semakin kecil rasa takut kita kepada dunia. Semakin kita memahami keluasan kekuasaannya, semakin tenang hati kita menghadapi ujian. Karena kita sadar, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi secara acak. Tidak ada satupun kesulitan yang luput dari ilmunya. Tidak ada satupun doa yang terabaikan. Kursi dan arsy bukan sekedar konsep agung di langit yang jauh. Ia adalah pengingat bahwa kita hidup di bawah pengaturan yang sempurna. Dan disitulah penyelesaiannya. Dari kebingungan menjadi keyakinan. Dari rasa ingin tahu menjadi ketundukan. Dari ketegangan akal menjadi ketenangan iman. Ayat kursi kini tidak lagi hanya terdengar indah di lisan. Ia terasa kokoh di dalam dada. Pada akhirnya, semua perenungan ini membawa kita kembali ke satu titik yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Ayat kursi bukan hanya tentang kebesaran kursi, bukan hanya tentang keagungan arsy, bukan hanya tentang luasnya langit dan bumi. Ia adalah tentang siapa yang menguasai semuanya. Setelah perjalanan panjang ini, mungkin kita menyadari satu hal. Selama ini, kita terlalu sering membaca ayat kursi sebagai rutinitas, bukan sebagai kesadaran. Kita melafalkannya dengan cepat, tanpa jeda, tanpa benar-benar menghadirkan maknanya. Padahal, di dalamnya ada deklarasi tauhid yang paling kokoh. Ada pengakuan bahwa Allah tidak pernah tidur. Ada keyakinan bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu. Ada penegasan bahwa kekuasaannya tidak terbatas. Dan yang paling menenangkan,
Allah yang menguasai arsy itu adalah Allah yang dekat dengan hambanya. Ketika kita merasa sendirian, Dia mengetahui. Ketika kita merasa takut, Dia menguasai segala sebab. Ketika kita merasa lemah, Dia Al-Qayyum yang mengurus tanpa lelah. Kini, setiap kali kita membaca ayat kursi, bayangkanlah langit yang luas, lalu sadari bahwa semua itu berada dalam kekuasaan Allah. Dan di antara luasnya ciptaan itu, ada kita, hamba kecil yang tetap diperhatikan. Mungkin inilah akhir dari kisah ini, namun semoga ini menjadi awal dari cara baru kita membaca ayat kursi. Bukan sekedar bacaan perlindungan, tetapi pengingat bahwa hidup kita berada dalam genggaman Zat yang Maha Agung. Dan ketika itu benar-benar kita yakini, hati tidak lagi mudah goyah. Sahabat semua, dari perjalanan ini kita belajar satu hal yang sangat penting. Semakin kita mengenal kebesaran Allah, semakin kecil dunia di mata kita. Ayat kursi mengajarkan kita untuk tidak takut pada makhluk, tidak bergantung pada selainnya, dan selalu merasa aman dalam penjagaannya. Semoga setelah ini, setiap kali kita membaca ayat kursi, hati kita lebih hadir, lebih tunduk, dan lebih yakin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Check In, cerita dan kisah inspiratif. Tekan like dan bagikan kepada orang-orang tercinta. Tulis di komentar kamu menonton dari kota mana. Insya Allah kami doakan semoga Allah menjaga dan memberkahi kalian semua. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.